Sejarah pemekaran Rau Mapat Tunggul dari 1 kecamatan menjadi 7 kecamatan. Dari 1 kecamatan yang luas dan terpencil, Rau Mapat Tunggul perlahan berubah menjadi 7 kecamatan dengan puluhan nagari, melalui perjalanan panjang penuh dinamika dan keputusan penting. Di balik setiap pemekaran, tersimpan cerita tentang identitas adat, perebutan wilayah, hingga kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kisah ini membuka tabir bagaimana sebuah wilayah bertahan, beradaptasi, dan membentuk dirinya hingga seperti sekarang. Rau Mapat Tunggul merupakan salah satu wilayah adat penting di Rantau Pasaman. Luasnya sekitar 2.460 km persegi, bahkan lebih luas dibandingkan dari Kabupaten Agam. Wilayah ini berada di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di utara, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau. Secara adat, seperti namanya, Rau Mapat Tunggul dapat dibagi atas 2 kawasan besar, Rau dan Mapat Tunggul. Kawasan Rau, atau juga dikenal sebagai Mapat Cancang, berada di bagian barat, sementara Mapat Tunggul berada di bagian timur. Lembah Rau atau Mapat Cancang dialiri oleh sungai utama Batang Sumpur dengan anak sungai penting Batang Sibinail dan Batang Asik. Setelah melewati Lembah Rau, Batang Sumpur mengalir ke wilayah Mapat Tunggul bagian utara, lalu terus menuju Provinsi Riau. Di sana, Batang Sumpur dikenal dengan nama Sungai Rokan. Sementara itu, kawasan Mapat Tunggul Selatan merupakan daerah hulu dari Batang Kampar. Artinya, kawasan Rau Mapat Tunggul merupakan daerah hulu dari 2 besar yang mengalir ke Provinsi Riau, Batang Rokan dan Batang Kampar. Nah, kali ini kita hendak melihat bagaimana perkembangan kecamatan dan nagari di wilayah Rau Mapat Tunggul dari masa ke masa. Sampai tahun 1982, seluruh wilayah adat Rau Mapat Tunggul berada dalam 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Rau Mapat Tunggul. Pada masa ini, terdapat 13 nagari, yaitu 1. Taruang-Taruang, 2. Padang Mantinggi, 3. Langwang, 4. Koto Rajo, 5. Koto Nopan, 6. Lubuk Layang, 7. Lansek Kadok, 8. Padang Galugua, 9. Panti, 10. Lubuk Gadang, 11. Muaro Tais, 12. Silayang, 13. Muara Sungai Lolo. Pada tahun 1982, terjadi perubahan batas administrasi kecamatan di wilayah ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1982, wilayah Kecamatan Rau Mapat Tunggul dimekarkan dengan membentuk Kecamatan Panti. Sekarang kita lihat pembagian nagarinya. Pertama, Kecamatan Rau Mapat Tunggul. Kecamatan ini memiliki 11 nagari, yaitu 1. Taruang-Taruang, 2. Padang Mantinggi, 3. Langwang, 4. Koto Rajo, 5. Koto Nopan, 6. Lubuk Layang, 7. Lansek Kadok, 8. Lubuk Gadang, 9. Muaro Tais, 10. Silayang, 11. Muara Sungai Lolo. Kedua, Kecamatan Panti. Kecamatan Panti merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Rau Mapat Tunggul dan hanya tersusun dari 2 nagari, yaitu Panti dan Padang Gelugur. 1. Panti, 2.
Padanggalugua. 3. Sebagian Nagari Cubadak, Sontang Cubadak. Selain itu, sebagian wilayah Nagari Cubadak di Kecamatan Talamau juga dimasukkan ke dalam Kecamatan Panti. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Sontang Cubadak. Pada masa ini, sistem pemerintahan terendah di Indonesia menggunakan sistem desa, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Akibatnya, nagari-nagari di Rau Mapatunggul juga sempat berubah status menjadi desa. Pada tahun 2001, Kabupaten Pasaman kembali menggunakan sistem pemerintahan nagari. Hal ini diterapkan melalui Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang pemerintahan nagari. Setelah kembali ke sistem nagari, jumlah nagari di Rau Mapatunggul bertambah menjadi 15 nagari. Kecamatan Rau Mapatunggul tersusun atas 13 nagari. Sementara itu, Kecamatan Panti tersusun atas 3 nagari. Terdapat tambahan 2 nagari di Kecamatan Rau Mapatunggul, yakni Nagari Tanjung Batuang dan Nagari Pintu Padang. Nagari Tanjung Batuang eksis secara adat dan pernah berstatus sebagai nagari pada masa kolonial Belanda, sehingga menjadi pertimbangan untuk dikembalikan statusnya menjadi nagari. Nagari baru lainnya adalah Pintu Padang, yang pada awalnya merupakan wilayah dari Nagari Kotorajo. Pada tahun 2003, terjadi penataan besar dalam administrasi kecamatan di wilayah adat Rau Mapatunggul. Kecamatan Rau Mapatunggul dipecah menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Rau, Kecamatan Rau Utara, Kecamatan Rau Selatan, dan Kecamatan Mapatunggul. Nagari-nagari yang masuk dalam pemekaran Kecamatan Rau Mapatunggul adalah sebagai berikut. Tanjung Batuang, yang pada awalnya sebagian wilayahnya berada dalam Kecamatan Panti, kemudian digabungkan dengan Nagari Lansek Kadok dan Lubuk Layang untuk membentuk Kecamatan Rau Selatan. Sementara itu, Kecamatan Panti dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yakni Kecamatan Panti dan Kecamatan Padanggelugur. Nagari-nagari yang termasuk ke dalam Kecamatan Panti dan pemekarannya adalah sebagai berikut. Menariknya, Sontang Cubadak tetap dimasukkan ke Nagari Panti, meskipun secara wilayah terpisah dari Panti. Karena itu, Kecamatan Panti memiliki wilayah eksklaf. Pada tahun 2004, Kecamatan Mapatunggul kembali dimekarkan dengan perbentukan Kecamatan Mapatunggul Selatan. Pemekaran ini dilakukan karena wilayah Mapatunggul sangat luas dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Pasaman. Sebaran nagari di Kecamatan Mapatunggul dan pemekarannya adalah sebagai berikut. Pasca pemekaran ini, wilayah adat Rau Mapatunggul yang dulunya hanya tersusun atas 1 kecamatan, kini telah berkembang menjadi 7 kecamatan sebagai berikut. 1. Kecamatan Rau. 2. Kecamatan Rau Utara. 3. Kecamatan Rau Selatan. 4. Kecamatan Mapatunggul. 5. Kecamatan Mapatunggul Selatan. 6. Kecamatan Panti. 7. Kecamatan Padanggelugur. Pada tahun 2015, terjadi pemekaran nagari di beberapa wilayah. Nagari yang mengalami pemekaran adalah Panti dan Padanggalugua. Nagari Panti pecah menjadi 4 nagari, dan Padanggalugua dimekarkan menjadi 3 nagari. Wilayah Sontang Cubadak yang sebelumnya bagian dari Nagari Panti dijadikan nagari tersendiri karena memiliki sejarah dan latar adat yang berbeda dengan Panti. Pada tahun 2017, kembali terjadi pemekaran nagari di beberapa kecamatan. Total ada 6 nagari melakukan pemekaran, sebagai berikut. Setelah mengalami berbagai proses pemekaran wilayah, Rau Mapatunggul yang awalnya hanya tersusun atas 1 kecamatan dan 14 nagari, kini telah
telah berkembang menjadi 7 kecamatan dan 28 nagari. Sebanyak 27 nagari berasal dari wilayah asli Rau Mapatunggul. Sementara satu nagari lainnya, yaitu Nagari Sontang Cubadak, berasal dari Nagari Cubadak yang saat ini berada di Kecamatan Duokoto. Demikian Sanaka Sadonyo, sekilas perjalanan perkembangan nagari dan kecamatan di wilayah adat Rau Mapatunggul, salah satu kawasan penting di Rantau Pasaman. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.